Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita mereview sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 13T. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita langsung review dari Xiaomi 13T ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance dari HP ini, di mana HP ini dibekali oleh chipset MediaTek Dimensity 8200 ditemani RAM 12GB dan storage 256GB. Di mana secara penggunaan harian sebenarnya tidak ada komplain guys, secara performance itu aman banget. Tapi memang kalau misalnya kita pakai buat kerja berat itu akan ada throttling sedikit di akhir-akhirnya guys. Dan sebagai gambaran, kita uji coba menggunakan benchmark untuk mengetahui performance-nya. Kita uji coba menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall sebenarnya secara performance kita tidak komplain. Untuk game Mobile Legends sendiri, kita uji coba di mana kalian bisa untuk settingnya, level playbacknya, durasi baterai semua di layar kalian. Overall itu juga bagus, dan kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya juga di layar kalian. Secara rata-rata FPS juga bagus untuk game di HP Xiaomi 13T ini ya guys. Kemudian kita coba juga menggunakan game Genshin Impact. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya semua di layar kalian. Overall itu juga nyaman banget ya guys. Untuk game Genshin Impact juga oke. Kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya juga termasuk bagus. Untuk kelas harganya itu termasuk oke banget ya guys. Jadi secara keseluruhan untuk performance kita tidak ada komplain dari sisi kualitas performance dari Xiaomi 13T ini ya guys. Aspek berikutnya yang kita akan bahas dari sisi kameranya, di mana kualitas kamera dari Xiaomi 13T ini memang bagus, tapi memang ada sedikit beberapa catatan ya menurut kita yang perlu dimention untuk Xiaomi. Di mana yang pertama, untuk kamera depannya itu sangat sayangkan banget masih 1080p 30fps. Harusnya minimal 1080p 60fps, atau kalau bisa 4K akan lebih baik lagi. Kemudian untuk kamera belakangnya itu memang kalau kita pakai dalam kondisi yang agak kurang cahaya, itu memang kualitasnya nggak sebagus itu. Kalau misalnya kita pakai buat video pun, itu sebenarnya bisa switch lens antara kamera utama ke kamera ultrawide, dan semuanya bisa merekam hingga resolusi 4K untuk kamera belakangnya. Tiga lensanya bisa sama-sama 4K, itu sesuatu hal yang bagus. Tapi memang kita menemukan bahwa untuk kamera ini kalau misalnya kita buat video itu ada jitternya sedikit ya guys, kita buat geser ke kiri ke kanan. Tapi ya kembali lagi, semoga itu diperbaiki oleh Xiaomi melalui update software ya guys. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera depan dari Xiaomi 13T. Di sini untuk kamera depan dari Xiaomi 13T, jujur kita sedikit kecewa karena dynamic range-nya tidak sebagus yang kita bayangkan. Dan di sini kalau kalian lihat, ini dia maksimal di perekaman 1080p 30fps. Sedangkan untuk kamera belakangnya bisa sampai 4K. Itu sangat sayangkan banget ya. Harusnya kamera depannya paling tidak 1080p 60fps bisa ya guys, tapi ini nggak bisa. Tapi silahkan tulis komentar mengenai kualitas kamera depan dari Xiaomi 13T ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah perekaman untuk kamera utama dari Xiaomi 13T. Dia untuk warna sendiri sebenarnya masih kadang-kadang kurang stabil ya guys kalau kita bisa bilang. Tapi silahkan terus mengomentar mengenai kualitas kamera belakang dari Xiaomi 13T ini. Bisa merekam hingga resolusi 4K, ini sesuatu hal yang bagus. Tapi silahkan terus mengomentar mengenai kualitas kamera belakang dari Xiaomi 13T ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera ultrawide dari Xiaomi 13T kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Tapi silahkan terus berkomentar, dan ini bisa merekam hingga resolusi 4K, sesuatu hal yang bagus banget untuk kelas Xiaomi ya guys. Tapi silahkan terus juga komentar mengenai kualitas kamera ultrawide dari Xiaomi 13T ini. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera telefoto dari Xiaomi 13T kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan dia bisa merekam hingga resolusi 4K, sesuatu hal yang bagus untuk kelas Xiaomi ya guys. Dan ini menurut kita sih termasuk lumayan guys, untuk kualitas suaranya juga mendekati natural, mendekati warna realnya. Tapi silakan terus berkomentar mengenai kualitas kamera dari Xiaomi 13T ini ya guys.
Kemudian kualitas layar AMOLED 1,5K-nya, terus kemudian 144 Hz ini bagus banget ya guys. Jadi dia sudah support HDR10, Dolby Vision tuh sudah bagus banget, buat nonton tuh nyaman banget ya guys. Buat dipakai sehari juga nyaman, buat dipakai gaming juga enak banget lah guys untuk layarnya dari HP Xiaomi 13T ini ya guys. Kemudian kualitas dual speaker di HP termasuk bagus, enak banget buat dipakai sehari-hari, dipakai buat nonton, dipakai buat entertainment use, itu termasuk enak. Kalian bisa dengarkan untuk kualitas speakernya di video unboxing kita sudah tayangkan sebelumnya ya guys. Kemudian dari sisi baterai, kualitas baterai 5000 mAh-nya termasuk awet, buat dipakai seharian pasti aman banget ya guys, jadi itu cocok banget buat Xiaomi ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah dibekali oleh kepala charger 67 watt yang butuh waktu sekitar 50 menit untuk full charge dari 2% ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur sendiri, HP ini juga termasuk lengkap, sudah ada on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, sudah ada Air Blaster, kemudian juga sudah support 5G ready ya guys, dan IP rating IP68 ya guys, itu suatu hal yang bagus banget. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk bagus banget ya guys. Khas untuk Xiaomi-nya juga bagus. Dan cuma memang untuk yang warna kita pilih ini reflektifnya cukup lumayan guys. Dibandingkan yang warna biru, itu yang fisiknya untuk back covernya itu dari leather. Dimana tuh pasti nggak akan mantul dan juga tidak fingerprint magnet ya guys. Beberapa catatan yang perlu kalian ketahui ketika beli HP Xiaomi 13T ini. Yang pertama, HP ini tidak memiliki slot microSD, tapi kalian bisa pakai dual SIM card, yang itu memang kayaknya standar baru di kelas harganya ya guys, untuk tidak pakai untuk slot microSD ya guys. Kemudian HP ini sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena memang chipsetnya itu chipset middle up ya guys dari MediaTek ya guys. Kemudian adanya jaminan update software 4 kali update OS dan 5 tahun security yang pasti sudah aman banget dan sesuatu hal yang bagus banget untuk device Xiaomi ya guys. Kemudian kita masih menemukan adanya iklan berupa iklan notifikasi di aplikasi bawaan dari Xiaomi ya guys. Agak disayangkan banget ya, itu experience-nya mengurangi experience penggunaan dari software MIUI-nya ya guys. Itu dia tadi detail review dari HP Xiaomi 13T ini. Gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Kalau menurut kita sendiri, ini adalah HP yang layak untuk dibeli kok guys. Worth it sih guys untuk dibeli. Untuk kelas harganya, performanya dapat, kameranya juga oke. Apalagi dengan Leica. Kemudian dia juga punya daya tahan baterai yang awet, charger yang juga cepat, dan jaminan update software yang lama ya guys. Itu sesuatu hal yang bagus. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.